Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa kembali bangun pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 atau pada tanggal 12 Adar 5781, yang merupakan terus kelanjutan renungan dan pembacaan Torah kita, diambil dari kitab Semot atau Keluaran 30 ayat 6 sampai 9 yang berkata demikian saudaraku. Dan haruslah engkau menempatkan misbah itu di depan tabir yang di hadapan tabut kesaksian, di depan tutup pendamaian yang di atas tabut kesaksian itu, yang di situ aku dapat ditemukan olehmu. Dan di atasnya haruslah Harun membakar dupa wewangian setiap pagi ketika ia membersihkan lampu-lampu ia harus membakarnya. Dan ketika harus memasang lampu-lampu antara sore hari, haruslah ia terus-menerus membakar dupa di hadapan Yahweh. Bagi generasi-generasimu, kamu tidak boleh menaikkan dupa asing di atasnya. Juga persembahan bakaran dan persembahan sajian serta persembahan curahan tidak boleh kamu curahkan di atasnya. Saudaraku, ini adalah di mana Bapak Yahweh kembali memerintahkan untuk membuat satu perkakas lagi saudaraku di dalam bait Elohim ini atau di dalam tabernakel Elohim ini. Kita sudah sama-sama mengetahui bahwa bait Elohim atau kemah suci ini saudaraku sudah dibangun dan imam sudah ada, kemudian ada pakaian imam sudah ada, dan ini adalah perintah untuk membuat suatu misbah dupa. Dan misbah dupa ini saudaraku diletakkan, kita tahu ruangan tabernakel dibagi menjadi dua, ada ruang maha kudus yang di dalamnya ada tabut perjanjian, kemudian di ruang kudus itu ada meja roti sajian dan kaki pelita emas. Kemudian misbah dupa ini saudaraku dibuat dari kayu akasia dengan ukuran berbentuk kubus saudaraku, 1 hasta, lebar panjangnya 1 hasta, namun tingginya 2 hasta. Dan itu diletakkan di depan tabir saudaraku, artinya di depan memasuki arah ke ruang maha kudus ini saudaraku, disitulah diletakkan. Dan untuk misbah dupa ini harus diisi dengan wangi-wangian saudaraku, suatu rempah-rempah yang disiapkan dan dibakar, dan itu merupakan suatu wangi-wangian yang harum saudaraku. Rempah-rempah ini nanti bisa kita lihat di dalam Keluaran 30, selanjutnya nanti yang 34 yang terdiri dari getah damar, ada kulit lokan, ada getah rasa mala, dan ada kemenyan murni. Ini diramu sedemikian rupa menjadi suatu hal yang harum, wewangian yang harum, dan ini Bapa berkenan saudaraku. Dan ini harus dilakukan, dibakar setiap pagi dan juga sore hari, terus ada wewangian-wewangian ini di bait Elohim ini saudaraku, atau di kemah kudus ini atau di tabernakel ini. Dan Bapak Yesus sangat menyenangkan. Namun yang tidak diinginkan Bapak Yesus adalah adanya dupa-dupa asing saudaraku, perapian asing atau dikatakan tadi sudah sama-sama kita baca bahwa tidak boleh untuk diadakan sesuatu menaikkan dupa-dupa asing di atasnya saudaraku. Saudaraku, bila kita renungkan hal ini di dalam kita menjalani kehidupan sekarang, tentu kita tidak melakukan seperti ini lagi saudaraku. Berbicara misbah dupa, ini adalah merupakan gambaran dari doa dan penyembahan kita saudaraku. Inilah sikap kita secara pribadi. Bagaimana kita orang-orang yang percaya di dalam Adonai Yeshua HaMashiach? Apakah kita begitu bangun pagi, terus kita persiapan, kemudian kita bekerja, terus seperti itu, baru hari Minggu kita hari Sabat kita beribadah, kemudian ibadah lain? Tidak saudaraku. Bapa menghendaki setiap orang-orang yang percaya juga dibangun, ada misbah doa, ada misbah dupa penyembahan. Karena sesungguhnya misbah dupa ini, wewangian ini adalah merupakan gambaran doa-doa dan penyembahan orang-orang yang sangat kudus, orang-orang yang berkenan, yang memang mau datang ke hadirat Bapa Yahweh. Mari kita lakukan ini saudaraku. Kita ambil bagian dalam doa dan penyembahan kita, dupa-dupa kita yang kita angkat kepada Bapa Yahweh lewat doa penyembahan kita. Kita puji, kita sanjung, kita muliakan, kita tinggikan, kita sembah Bapa Yahweh. Itu merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi Bapa Yahweh melihat
umat-umatnya datang menyembah kepadanya, dan kita melakukan doa-doa permohonan kita juga, saudaraku. Hal ini jelas digambarkan tentang dupa ini, saudaraku, di dalam kitab Wahyu 5 ayat 8 yang berkata demikian. Dan ketika ia menerima kitab itu, keempat makhluk hidup dan 24 tua-tua itu tersungkur di hadapan anak domba itu, seraya masing-masing memegang kecapi dan bokor dan emas, dan penuh dengan dupa yang adalah doa-doa orang-orang kudus. Itulah tentang dupa, itu wewangian dan menyenangkan. Ternyata penyembahan kita secara pribadi itu menyenangkan bagi Bapa Yahweh. Demikian juga di dalam gereja atau kehilat kita juga membangun misbah-misbah doa di sana, merupakan gambaran tiang doa yang ada di gereja atau kehilat untuk bersama-sama berdoa, sehingga misbah doa selalu hidup, dan wewangian-wewangian doa berupa misbah ini dinyatakan di kehilat atau gereja kita. Mari saudaraku, kita ambil bagian ini untuk kita dapat lebih berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Gambaran tabernakel ini adalah gambaran diri kita. Walaupun sudah semua digenapi dalam Adonai Yeshua HaMashiach, namun bagian-bagian ini merupakan bagian yang juga kita harus kerjakan dengan bentuk yang tentu berbeda dalam penyembahan dan pujian kita dan doa-doa kita. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita. Mari maju terus dalam iman, tetap kita berjuang, jangan buka celah. Dari tempat ini saya berdoa dan memberkati. Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita semua, saudaraku. Bapa Yahweh menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, dengan penuh iman, percaya kita semuanya akan menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan. Demi hormat, kemuliaan, dan kuasa bagi Bapa Yahweh, Bismillah Yeshua HaMashiach. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.